Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Ya, hari ini kita akan belajar tentang sistem mesin, ya, tentang pemeliharaan mesin sepeda motor. Materi kita kali ini adalah tentang blok silinder dan silinder head. Oke? Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, alangkah baik kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang silinder, ya. Oke. Beberapa fungsi blok silinder, antara lain yaitu sebagai penutup blok silinder, dan yang kedua sebagai tempat terjadinya pembakaran di komponen ruang bakar atau tekanan di dalam ruang bakar. Oke anak ya. Dan selanjutnya sebagai komponen untuk meletakkan komponen mesin, antara lain contohnya seperti mekanik katup, busi, karburator, ataupun bagian dari suplai injeksi atau injektornya, bagian untuk injektor. Ya, ini kita memakai bagian dari sepeda motor yang tidak menggunakan injeksi, yang biasa menggunakan karburator. Enak ya. Itulah dia kepala silinder ini awalnya terbuat dari besi baja tuang atau besi yang coran. Dia dicor sesuai dengan polanya, ya. Di polanya, bobotnya itu sesuai dengan kebutuhan dari mesin dan daya tahan mesin terhadap panas mesin. Sudah dikokohkan. Inilah terbuat jadi silinder head sendiri. Oke. Baik anak-anak, saya akan nanti kita lihat video tutorial bagaimana cara kerja kepala silinder ini. Oke. Cara kerjanya, kepala silinder itu merupakan static part, artinya komponen yang bersifat statis atau tidak bergerak, karena fungsinya memang hanya sebagai penutup bagian antara blok silinder dan silinder head. Jadi setelah kepala silinder terpasang di atas blok silinder, maka
pembakaran di dalam mesin bisa terjadi. Seandainya kepala silinder ini dia mempunyai rongga, itu akan terjadi pembocoran dari bagian mesin atau pembakaran tidak maksimal. Pengisapan dari piston itu tidak akan terjadi karena pengisapan dari piston dari blok silinder dan bagian silinder head tidak akan mengisap karena sudah ada terjadi kebocoran. Itu dia, makanya tidak akan mengisap, tidak akan maksimal terjadi pembakaran dalam. Enak ya? Oke, kita lanjut, kita lihat video satu ini. Cylinder head adalah komponen mesin yang posisinya terletak di atas silinder blok. Fungsi utamanya adalah mengatur keluar masuknya aliran udara dan bahan bakar, juga gas sisa pembakaran. Yang mengatur celah masuk dan celah keluar adalah klep atau katup atau valve. Katup masuk atau intake valve hanya terbuka pada langkah hisap dan katup keluar hanya terbuka pada langkah buang. Ukuran katup masuk selalu lebih besar daripada katup buang karena masuknya udara ke ruang bakar disebabkan oleh tekanan yang rendah di ruang bakar. Sehingga diperlukan permukaan masuk seluas mungkin agar campuran udara dan bahan bakar lebih mudah terhisap. Sementara katup buang tidak memerlukan katup yang besar karena proses pembuangan sisa bahan bakar didorong oleh tekanan yang tinggi dari dalam ruang bakar. Katup atau valve ini digerakkan oleh noken atau cam yang biasanya dihubungkan melalui rocker arm. Pada cylinder head dalam video ini menggunakan satu noken untuk masing-masing katup masuk dan katup buang, disebut dengan single overhead cam atau SOHC. Noken inilah yang menentukan kuantitas bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar, karena noken mengatur jarak dan rentang waktu terbukanya klep. Noken yang berada pada noken as digerakkan oleh kruk as yang terhubung melalui rantai timing atau rantai ketang. Pada kendaraan lain biasanya menggunakan timing belt, di mana rasio putaran antara noken as dengan kruk as adalah 1:2, yaitu setiap 2 kali kruk as berputar, noken as akan berputar sebanyak 1 kali. Dan kruk as ini digerakkan oleh naik turunnya piston. Pergerakan noken as ini harus sinkron dengan posisi piston agar proses keluar masuk bahan bakar dan proses pembakaran terjadi secara sempurna. Komponen-komponen pada silinder head sangat bergantung pada kualitas pelumas karena gesekan antar komponennya yang sangat besar. Oleh sebab itu, penggunaan oli yang baik pada silinder head merupakan keharusan agar komponen-komponen silinder tetap dapat bekerja dengan baik. Sekian dulu videonya, semoga waktu Anda bermanfaat. Baik anak-anak, sudah melihat videonya tadi? Gimana? Sudah apakah mengerti? Jadi dipahami, banyak mengasah terus, mengasah kemampuan, skill, pengetahuan tentang sepeda motor, mesin sepeda motor. Baik, oke. Sebelum kita lanjut, kita akan mengetahui tentang komponen-komponen dari sistem cylinder head, bagian kepala silinder. Oke, kita lihat.
Baik anak-anak, materi kali ini kita telah selesai. Jadi yang saya harapkan kalian itu bisa belajar di rumah dengan maksimal, ikuti arahan pembelajaran, dan satu lagi, jangan lupa terus asah kemampuan kalian untuk di bagian teknik sepeda motor, karena banyak bisa kita cari materi di luar sana ya. Dan satu lagi, tetap jaga kesehatan, hindari keramaian, karena keramaian membuat kita tidak sehat. Jadi tetap stay di rumah, tingkat berkompetisi, tetap semangat. Oke, baik. Maka baiknya sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa. Doa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Sehat-sehat di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.